assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku di channel YouTube Dapur Master Sheet. Oke teman-teman, nah spesial banget di video kali ini aku bakal menjawab semua pertanyaan dari kalian di video aku yang ini. Karena ternyata banyak banget pertanyaan kalian tuh sebenarnya pertanyaan kalian itu tuh masih ada di video aku. Cuman mungkin dari kalian itu kebanyakan ada yang skip ataupun ada yang belum paham. Dan rata-rata yang komen itu pertanyaannya itu sama ya. Jadi karena aku banyak kesibukan, aku nggak bisa balesin komentar-komentar kalian satu persatu ya. Jadinya aku buat video ini aja supaya memperjelas pertanyaan kalian gitu ya. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Kak Rio. Kak, mohon penjelasannya cara promosinya karena saya sudah posting di grup FB tapi tidak ada satupun yang minat. Di warung-warung pun ada yang mau, ada yang enggak. Oke, untuk promosi ya. Nah, di sini kan promosi itu banyak ya. Tentunya bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, terus lewat TikTok, Instagram. Pokoknya banyak banget media-media yang bisa kita untuk promosi jualan kita ya. Nah, salah satunya aku itu biasanya di TikTok, terus di WhatsApp ya, status story gitu, dan juga di TikTok. Nah, gimana sih caranya supaya mereka itu tertarik dengan produk yang kita jual? Nah, kebanyakan nih teman-teman aku lihat dari yang lain ya, mereka itu kalau bikin status jualan itu mereka kayak kelihatan mereka tuh kayak jualan banget gitu ya. Misalnya mereka jualan keripik pisang, mereka tuh bikin status WA tuh seperti ini ya. Nah, ready ya hari ini keripik pisangnya harganya 10.000, ada rasa coklat, vanila. Nah, jadi kan kelihatan banget kalau kita itu jualan. Nah, PR kita itu gimana sih? Kita tuh nggak terlihat jualan, tapi mereka tuh mau beli produk kita. Oke, yang pertama kalian itu harus pakai hook. Nah, hook itu apa sih Kak? Jadi hook itu kalimat 3 detik di awal video ataupun di awal postingan ya. Aku kasih contoh nih ya. Kasih contoh. Misalnya hooknya tuh seperti ini. Hujan-hujan gini nonton TV enaknya itu sambil makan keripik pisang dari Master Chow. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian bikin ini untuk video mau postingan sama ya. Jadi misalnya kalau kalian postingan di FB ya, contohnya yang tadi yang 3 kalimat itu kan sudah hook ya, yang kalimat pertama itu hook. Lalu paragraf kedua kalian tuh jelasin dulu apa namanya produk kalian itu terbuat dari apa, terus kenapa sih mereka itu harus beli produk kita. Kalian jelasin ya. Misalnya kalian bisa pakai gini. Rasanya itu enak banget, manis gurih karena kita pakai pisang kepok dan juga coklat premium yang rasanya dijamin enak dan makin nikmat lagi kalau kalian ngemilnya bareng keluarga. Nah, untuk paragraf ketiga, kalian tinggal tulis nih, jelasin harganya itu berapa ya. Kalian bisa tulis begini. Harganya juga murah banget, cuma 10 ribuan aja per bungkusnya. Banyak pilihan rasanya, salah satunya varian yang paling bestseller yaitu, nah baru kalian sebutin juga di bawahnya itu varian-varian yang ready kayak gitu ya. Misalnya yang pertama ada rasa coklat, vanilla, terus ada strawberry, balado, barbecue ya. Pokoknya varian-varian yang kalian readyin baru kalian tulis. Nah, ini tahap yang penting juga, yang terakhir di paragraf terakhir itu kalian kasih kalimat ajakan. Kasih kalimat ajakan dan pertanyaan ya. Nah, untuk pertanyaannya kalian bisa nih bikin kalimat seperti ini. Kalau kalian suka varian apa nih Bun? Nah, itu kan sudah pertanyaan ya. Untuk kalimat ajakannya kalian bisa pakai seperti ini ya. Yuk order sekarang, stoknya terbatas loh Bun. Nah, itu untuk kalimat ajakan gimana supaya mereka itu makin yakin untuk order di kita. Oke, itu untuk contoh promosi di media sosial ya. Jadi untuk video ataupun status WA itu kalian bisa pakai seperti itu ya. Untuk hook ini tuh banyak ya, banyak banget untuk kata-kata atau kalimat-kalimat hook ini. Kalian pokoknya searching aja deh di YouTube atau di internet. Itu mereka para YouTuber tuh sering banget ngebahas tentang hook ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada dari Kak Miftah ya. Nggak ditambah gula halus lagi ya Kak?
Oke, nah karena memang di video aku yang ini tuh aku nggak pakai gula, jadi banyak banget mungkin ya dari kalian yang tanya, kenapa kak kok nggak dikasih gula halus lagi? Karena aku lihat memang rata-rata yang lain tuh pakainya gula, ditambahin gula gitu ya. Nah aku mau jawab kenapa aku nggak pakai gula lagi, karena jujur nih teman-teman, karena dari coklat batangan atau dari glass itu rasanya udah manis banget. Jadi kenapa harus ditambah gula halus lagi ya? Karena aku pribadi aku tuh pengen berbeda dari yang lain gitu ya. Aku pernah nyicipin salah satu produk dari brand lain gitu ya. Karena aku lihat pembuatan mereka tuh emang mereka dikasih gula gitu ya. Jadi kayak cepet enek enek. Kalian tahu kan enek kayak baru makan 1, 2, atau 5 biji aja tuh rasanya di gigi itu kayak udah nyut-nyut sakit gitu, terus di kepala tuh kayak pusing karena enek sama karena rasa manisnya gitu ya. Jadi makanya kenapa aku bikinnya itu berbeda dari yang lain ya, karena aku udah nyicipin juga, aku tuh udah bandingin juga gitu loh, yang udah pakai gula atau yang enggak. Nah ternyata aku tuh lebih cocok sama yang enggak dikasih gula, dan kebetulan customer aku tuh lebih enak yang nggak pakai gula juga, karena dari rasa pisangnya itu memang udah ada manis ya, karena aku pakai pisang kepok. Jadi aku tuh pengen keripik pisang dari Master Chow yang aku buat ini tuh rasa pisangnya itu masih ada ya, masih terasa ya. Jadinya aku nggak tambahin gula halus, karena kalau ditambahin gula halus rasa pisangnya itu bakal kalah, jadi rasanya itu bakal manis gitu loh. Kalian ngerti kan yang aku maksud? Itu kenapa nggak aku tambahin gula halus, karena aku nggak mau produk aku tuh kayak terlalu manis. Jadi itu buat anak-anak tuh kayak nggak sehat juga gitu loh, apalagi untuk yang para usia yang udah usia gitu ya, yang udah lansia seperti itu kan emang dilarang makan makanan yang terlalu manis gitu ya. Makanya kenapa itu alasan aku nggak pakai gula halus, supaya rasa pisangnya itu tetap ada, dan yang kedua dia itu nggak terlalu kemanisan yang bikin enak ya. Jadi kayak baru makan 1, 2, 3 kok udah enak banget karena kemanisan gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mbak, itu emang coklatnya nggak bisa kering ya? Apa nanti tunggu kering? Nah, oke teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pengen keripik pisang kalian tuh coklatnya kering, kalian bisa pakai coklat batangan ya. Tapi kalau kalian pengen keripik pisang kalian itu tetap lumer, kalian pakai glass donat ya. Mereknya banyak ya. Nah, untuk kalau misalnya di tempat kalian tuh agak susah gitu ya cari glass donat, pakai coklat batangan pun boleh aja. Kalau misalnya kalian pengen tetap lumer, itu misalnya itu udah matang ya, terus udah dingin, itu langsung kalian masukkan aja ke dalam wadah ya. Jadi itu kan masih agak lumer tuh, tapi udah dingin, masukin aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian tuh pengen keripik pisangnya itu kering gitu ya, nggak lumer kayak gitu, itu kalau sudah matang udah dingin tapi masih lumer, itu si pisangnya masih coklat, itu masih lumer ya, itu kalian diemin aja di wadah gitu, terbuka gitu ya wadahnya, biar si coklatnya itu beku sendiri atau mengeras ya. Nah setelah nanti coklatnya itu mengeras ya, baru kalian pindahin ke kemasan produk kalian kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya, itu coklatnya kalau udah diplastikin bisa kering apa tetap lumer dan lengket? Terus bagusnya kalau buat jualan lebih baik coklatnya kering apa basah? Terima kasih, semoga dijawab. Oke kakak, aku jawab ya. Kalau kalian pengen keripik pisang kalian itu tetap lumer, ya udah, kalau misalnya udah dingin tapi tetap lumer, kalian masukin aja ke dalam wadah. Kalian bisa pakai glass donat ya. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian pengen keripik pisangnya itu coklatnya itu yang kering ya. Ya udah, kalian pakai coklat batangan, terus kalian diemin dulu sampai si coklat batangannya itu mengeras, baru kalian pindahin ke wadah gitu ya, Kakak ya. Nah, terus kalau untuk jualan bagusnya itu pakai yang kering apa yang lumer? Itu tergantung selera kalian ya, tergantung. Kalau aku pribadi, aku kan namanya juga keripik pisang lumer Master Chow. Nah, otomatis keripik pisang aku itu dia lumer gitu ya. Nah, kalau kalian pakai coklat batangan, itu lumernya itu
dia cukup sampai 3 harian lah ya. Seminggu itu masih tetap lumer tapi nggak terlalu lumer. Cuman kalau nanti kayak kita ambil gitu ya, coklatnya masih tetap nempel kayak gitu ya. Beda kalau misalnya kita pakai glaze donat, mau 1 bulan itu masih tetap lumer ya. Jadi di sini aku bikin 2 ya. Aku ada yang dari coklat batangan, ada yang pakai glaze ya. Karena selera dari customer aku tuh berbeda-beda. Jadi aku bikin 2 itu gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, pisangnya tidak usah direndam dan dikasih kapur sirih ya, Kak? Nah, kalau aku pribadi, aku nggak dikasih kapur sirih ya, teman-teman. Tapi aku memang tetap rendam semalaman ya. Tapi aku rendam itu masih sama kulitnya. Ya, kenapa aku rendam sama kulitnya? Supaya ketika nanti kita ngupas kulitnya itu lebih mudah ya, karena getahnya itu sudah nggak ada ya. Nah, terus untuk pencuciannya, aku biasanya cucinya sampai 4 kali pencucian. Nah, untuk tahap yang terakhir itu aku rendam dulu pakai air garam 1 sendok makan ya, jangan banyak-banyak. Itu aku rendam dulu selama 10 menit, setelah itu baru aku siram lagi gitu, aku cuci lagi ya. Nah, kalian tuh cucinya tuh untuk tahap terakhir kalian pastikan kalian gosok-gosok gini ya. Kalian gosok-gosok gini, ini contohnya pisang ya. Kalian gosok-gosok gini supaya getah yang masih menempel itu bisa hilang, bisa terkelupas juga gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Maaf Kak, itu pisangnya rasanya tawar atau sudah ada rasanya? Contohnya manis atau gurih. Oke, karena aku pakai pisang kepok, jadi rasanya itu ada manis, ada gurihnya ya. Sebenarnya tergantung kalian tuh pakai pisang apa. Kalau pakai pisang kepok, memang kalau saat digoreng itu rasanya ada manis-manisnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak, pakai coklat glaze ditambah minyak lagi atau nggak usah kalau untuk jual lagi? Oke, nah aku pribadi kalau pakai glaze aku nggak ditambah minyak lagi ya. Karena saat kita tim atau saat kita panasin, glaze-nya itu kan dia bakal mencair sendiri ya, bakal bener-bener cair banget gitu ya. Jadi nggak perlu ditambahin minyak goreng lagi. Tapi tergantung sih ke kalian, kalau misalnya si glaze-nya itu kayak menggumpal gitu ya, itu kalian tinggal tambahin aja setengah sendok makan minyak goreng. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Pisangnya apa harus mentah, Bu? Misal sudah mulai menguning, apa beda rasanya? Beda banget, beda ya. Jadi aku saranin buat kalian yang mau bikin keripik pisang lumer ya, atau keripik pisang coklat gitu ya. Aku saranin kalian pakainya pisang yang mentah, yang bener-bener masih mentah ya. Jangan yang setengah kuning atau yang hampir mau matang gitu, jangan. Kenapa? Karena ketika kalian nanti kalian parut gitu loh, kalian parut-parut gini, itu bakal nempel satu persatu kalau kalian pisangnya hampir matang. Beda sama kalau kalian pisangnya yang masih mentah, kalian serut gini aja dia sudah jatuh ke bawah. Terus dari segi rasa memang sudah jauh berbeda Kak ya. Aku pernah coba ya, kebetulan waktu itu tuh ada stok pisang yang udah sedikit matang ya, tapi itu aku coba untuk dimakan sendiri ya. Aku goreng itu memang lengket dan itu benar-benar memakan waktu yang cukup lama karena kita harus lentekin satu persatu gitu ya. Nah, terus pas udah matang, udah kita goreng, itu ternyata rasanya agak sedikit asam ya, agak sedikit asam. Jadi beda sama kalau yang mentah itu rasanya manis ya. Kalau yang setengah matang atau hampir kuning-kuning gitu, rasanya kalau sudah digoreng asam dan dia tuh cepet gosong ya, cepet gosong kalau kita nggak buru-buru gitu ya, kalau kita nggak telaten atau nggak cepet-cepet buru-buru gorengnya gitulah, kalian ngerti ya. Oke, itu aja ya untuk pertanyaan dari kalian semua yang bisa aku jawab. Mungkin segini aja dulu ya untuk video kali ini. Nanti di next video berikutnya bakal aku bahas lagi. Oke, terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah nonton. Semoga bermanfaat, dan buat kalian yang baru merintis usaha, semangat terus, jangan pantang menyerah. Pokoknya promosi aja terus ya. Namanya rezeki kita tidak ada yang tahu ya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.